Welcome di video ke-19. Hari ini gue mau ngebahas live pertandingan semalam Liverpool melawan Leicester City. Liverpool menang 2-1 dan nanti gue akan ngebahas juga pertandingan yang akan datang termalam, MU melawan Wolverhampton dan ada Arsenal melawan Brighton. Arsenal melawan Brighton termalam juga ya. Dan gue mulai dari Liverpool dulu. Jadi Liverpool menang 2-1 berkat eh apa namanya, gol bunuh diri dari pemain belakangnya Leicester City, yaitu gue lupa namanya, Faes ya, World Faes. Dua kali gol bunuh diri dari si defender Leicester City ini, dan Liverpool bisa dibilang banyak banget peluang, yang dimana dia banyak banget dapat shooting ya. Shootingnya gue lagi lihat statistiknya ini 21 shoot. Tapi hanya dapat 5 shooting yang on target. Artinya ini menjadi kendala di Liverpool saat ini, finishing. Yang seperti gue bahas di video gue sebelumnya, kalian bisa cek Darwin Nunes yang sudah diberi kesempatan berkali-kali tapi gagal mengkonversi peluang-peluang emas, peluang-peluang besar dari Liverpool. Terbukti lagi di pertandingan yang sekarang lawan Leicester, yang pertandingan tadi malam lawan Leicester, ada 2 atau 3 kali yang seharusnya masuk tapi ini nggak bisa dikonversi sama Darwin Nunez. Jadi ya, balik lagi yang kemarin gue bilang, ini suatu masalah ya di Liverpool. Dan di babak pertama menurut gue permainannya jelek banget ya Liverpool, dalam arti dari tengah, Thiago oke, so-so, tapi Jordan Henderson jelek banget. Berapa kali sering kasih bola ke lawan ya, jadi salah ngoper. Terus Andrew Robertson dan TAA juga kemarin jelek banget mainnya menurut untuk gue di babak pertama terutama. Jadi bisa dibilang Liverpool ini ugly win ya, 2-1 dengan gol dua-duanya ini gol bunuh diri, yang dimana seharusnya eh, kalau memang Liverpool mau catching up lagi di empat besarnya Premier League ya, seharusnya ini tidak boleh terjadi ya. Dan balik lagi yang kemarin gue bilang, Alex Oxlade-Chamberlain yang ditaruh lagi di sisi kiri flanknya Liverpool, di mana Klopp tidak ada apa namanya, pilihan, dan sampai akhirnya Alex Oxlade-Chamberlain diganti sama Simikas. Ini benar-benar sebuah warning. Untungnya mereka sudah sign Gakpo ya, dan Gakpo setahu gue belum bisa langsung bermain di tanggal 3 Januari karena permasalahan visa kerja. Jadi kemungkinan besar dia baru bisa main di mungkin em, tanggal 7 Januari itu, gue lupa lawan siapa, Liverpool. Dan untuk gue ini seharusnya bisa menjadi amunisi baru ya di lini depannya Liverpool, karena Jota yang masih cedera, Firmino dan Luis Diaz juga masih cedera. Di babak kedua, Liverpool bermain sedikit lebih baik untuk gue, terutama di lapangan tengah. Leicester-nya pun juga agak kendor ya di babak kedua. Babak pertama Leicester cukup bisa menekan Liverpool juga, tapi di babak kedua ini cukup kendor lah, bisa tadi gue bilang. Jadi Liverpool bermain sedikit oke, banyak peluang juga, dan terjadi gol kedua dari Liverpool, yang gol bunuh diri lagi dari backnya Leicester City, si Faes, dan gue nggak tahu pronounce-nya gimana. Dan itu gol dari si ini ya, si siapa namanya, Darwin Nunes yang kena tiang, udah man to man. Gue nggak ngerti ini apakah memang kualitinya Darwin Nunes yang sebegitu jeleknya, atau memang Darwin Nunes ini lagi kena apesnya aja. Setiap tendangan dia yang nggak bisa masuk, yang dia nggak bisa finishing gitu. Jadi
kehadirannya Cody Gakpo semoga bisa memberikan angin segar ya, terutama di lini depannya Liverpool untuk klub. Em, Akhir pertandingan 2-1, balik lagi gue bilang Liverpool ugly win. Jadi semoga dia bisa Klopp bisa apa ya, Liverpool bisa bermain lebih baik lagi lah di pertandingan selanjutnya dibanding pertandingan tadi malam lawan Leicester City. Next gue ke MU lawan Wolverhampton. MU, video yang kemarin gue buat, uh, gue sangat memberikan kredit untuk Ten Hag karena di pertandingan pertama pasca Piala Dunia 6 pekan udah nggak main, dan di pertandingan pertama itu nggak selalu gampang, tapi Ten Hag bisa memberikan permainan yang cukup apik, cukup bagus untuk gue. Teamworknya ada, lalu bermain tanpa Ronaldo yang sangat-sangat tidak ada beban untuk gue. Jadi Bruno Fernandes balik lagi, keren banget. Rashfordnya juga mulai on fire pelan-pelan. Untuk dari segi Wolverhampton ya Wolves gitu. Jadi sekarang ada di peringkat degradasi setahu gue, ada di peringkat 17, 18 gue lupa. Intinya adalah tim ini uh, dari permainan jelek dan kelihatan di table ya, hasilnya juga jelek gitu. Jadi padahal pemainnya nggak terlalu jelek-jelek amat secara materi, tapi ya mungkin Premier League terlalu sulit untuk Wolves bisa ada di peringkat atas ya. Seharusnya ini bisa dimenangkan oleh MU kalau memang MU memperlihatkan permainan yang kayak kemarin lagi, permainan yang cantik, teamwork, dan untuk gue seharusnya line up yang akan diturunkan sama Ten Hag ini akan sama. Di mana dua pivot seperti biasa, Eriksen sama Casemiro, dan tiga penyerang di belakang striker ada Rashford, Bruno Fernandes, dan Anthony, sama depannya Martial. Gue mau highlight semoga Martial dan Rashford bisa cetak gol lagi untuk menaikkan kepercayaan diri mereka, karena dua ujung tombak untuk gue di sisi MU untuk mencetak gol ini ya Rashford atau Martial. Jadi kalau mereka berdua nggak bisa cetak gol, ini akan jadi masalah. Sedangkan Anthony belum terlalu terbukti bisa mencetak gol ya. Mungkin Bruno Fernandes bisa ngebantu juga. Jadi semoga mereka bisa cetak gol, mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka week in week out, bermain bagus dan cetak gol, itu yang terpenting. Dan Sancho masih belum bisa main, gue juga agak bingung ya ini kasusnya kenapa cedera enggak. Seharusnya yang tadi gue baca berita Ten Hag memberikan statement bahwa Sancho sudah membaik lah, membaik dalam arti sebentar lagi bisa bermain, cuman di pertandingan nanti malam Sancho masih belum bisa bermain. Intinya adalah tanpa Sancho pun untuk gue seharusnya masih bisa bermain kayak kemarin ya. Jadi Erik Ten Hag seharusnya tidak perlu khawatir Sancho masih belum bisa bermain. Cuman ada kehadirannya Sancho praktis bisa memberikan opsi lebih banyak untuk Erik Ten Hag. Next, gue ke Arsenal lawan Brighton. Nah, Brighton ini peringkat 7 ya. Ini bukan tim ecek-ecek menurut gue, nggak kayak Wolves ataupun Leicester ataupun West Ham. Si Brighton ini cukup bagus ya, dalam arti ditinggalnya Graham Potter ke Chelsea, mereka masih bisa catching up lah. Dan di bawah Roberto De Zerbi ini permainannya cukup oke. Gue tahu permainannya Roberto De Zerbi ketika dia ada di Sassuolo ya, karena gue nonton Milan beberapa kali, Milan lawan Sassuolo ini cukup kewalahan. Permainan yang cantik, permainan yang direct, bisa Roberto De Zerbi ini bisa dibilang sangat bisa apa namanya, memaksimalkan pemain-pemain yang ada, karena kita tahu Sassuolo itu isinya nggak terlalu bagus ya komposisi dari segi komposisi pemain, tapi ketika dibawa Sassuolo dibawa Roberto De Zerbi itu untuk gue permainannya bagus banget. Jadi di Brighton sekarang ini
cukup kelihatan lah Roberto De Zerbi ini bisa membawa Brighton di peringkat sekarang berkat permainannya. Jadi Arsenal untuk gue nggak bisa dianggap remeh ya si Brighton ini. Arteta seharusnya menurunkan line up yang sama kayak kemarin. Eh, nggak ada cedera, nggak ada masalah apapun. Ini permasalahannya mungkin hampir sama di sisi striker, yang dimana Gapsus masih cedera, Eddie Nketiah yang gantiin. Semoga Eddie Nketiah bisa cetak gol juga ya di pertandingan nanti malam, karena Arteta had no choice, dia nggak bisa ganti siapapun lagi kecuali Eddie Nketiah. Jadi nggak peduli terlepas Eddie Nketiah ini bermain seperti apa di sepanjang match gitu, tapi asalkan Eddie Nketiah bisa cetak gol itu udah more than enough. Week in week out bisa cetak gol Eddie Nketiah untuk gue cukup oke lah. Tapi balik lagi yang bisa cetak gol nggak kayak di MU yang ujung tombaknya dua pemain dari sisi depan, Rashford dan Martial. Tapi dari sisi apa namanya, Arsenal ini cukup ada banyak pilihan ya untuk mencetak gol. Xhaka kadang cetak gol dari tengah, lalu ada Bukayo Saka yang cukup subur, sama ada Gabriel Martinelli yang makin apa namanya, makin kesini finishingnya makin bagus. Jadi semoga Arsenal bisa menang lagi untuk maintain jaraknya antara City ya, 5 poin. Jadi gua harap Arteta bisa membawa Arsenal menjadi juara asalkan mereka belanja di bulan Januari nanti. Oke, dari gue itu dulu. Gue akan lihat lagi pertandingan mana yang suruh untuk gue bahas. Barca juga main ntar malam. Dan Ligue 1 juga udah main. PSG menang 2-1 kalau nggak salah. Dan Serie A, gue masih nunggu Serie A 2 minggu lagi ya, atau seminggu lagi bakal main, bakal balik. Oke. Thank you yang udah nonton dan subscribe. I'll see you in the next video. Thanks.